Assalamualaikum. Nama saya Nurhayati, asal Sukabumi, Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Desa Sukalarang, Kampung Cipamingkis. Saya terpaksa membuat video ini. Saya mohon pada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa sampai ke pemerintahan di Indonesia. Saya bekerja di Irak, tepatnya di Erbil. Saya hampir 2 tahun, tepatnya bulan Mei saya selesai kontrak. Tapi saat ini saya mengalami kesulitan, yaitu saya difitnah dan dituduh mengambil emas dan uang milik anak majikan. Padahal saya sudah disumpah dan barang-barang saya sudah diperiksa semua dan tidak menemukan apa-apa. HP saya diambil, saya memakai HP yang lama. Sekarang saya setiap hari mendapat tekanan dan paksaan untuk mengakui hal tersebut, bahwa saya yang mengambil barang dan uang tersebut. Mental saya dihajar habis-habisan. Saya mohon bantuannya dari pihak pemerintah Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mental saya sudah tidak kuat. Mental saya sudah tidak kuat menahan tekanan, paksaan untuk mengakui bahwa saya yang mengambil uang dan barang tersebut. Saya mohon untuk teman-teman agar bisa membantu saya di sini. Saya bekerja di Irak, di Erbil. Saya mohon dengan sangat kepada pemerintah di Indonesia agar bisa memulangkan saya secepatnya. Demi Allah, mental saya sudah tidak kuat. Setiap hari menahan tekanan. Oke, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Kita kali ini mau berhenti dulu ya mengupload video yang Mbak Ina ini. Dan itu dia mungkin dia katanya ada di masih di tempat agensi, dan dia juga gak bisa mendapatkan pekerjaan sebelum dia itu mendapat surat dari pengadilan ya, untuk dia nggak tahu sanksinya gimana. Dan si majikan pun sama, pastinya dia itu nggak boleh mengambil wilo dulu sebelum kasusnya selesai. Dan ini kasusnya masih panjang, nggak tahu sampai berapa bulan ya. Kalau menurut teman aku yang pernah ngelaporin ke 1955, itu sampai 2 bulan lebih ya. Itu pun sampai memohon-mohon dan datang ke pengadilan juga, terus minta denda segini. Ya itu masih, terus akhirnya dia itu mau didenda dan nyicil itu sekitar 2 bulan lebih. Jadi untuk Mbak Inanya tetap harus sabar, nggak tahu ntar endingnya gimana. Nah, kita stop dulu. Dan di sini aku ada info untuk kalian ya. Si Mbak ini namanya Nurhayati dari Irak ya. Dia itu ada di daerah Erbil seperti itu. Nah, di sini tolong teman-teman di-share ya, untuk biar sampai ke pemerintah, biar dia itu dipulangkan atau minta dipulangkan ya. Karena di sini kasusnya dia itu dituduh mengambil barang-barang majikan seperti perhiasan dan uang. Jadi dia itu di sana bekerjanya hampir mau 2 tahun finish kontrak, dia itu mau pulang. Tetapi sebelum dia pulang, dia itu ada aja gitu loh, gejala masalahnya ada aja. Mungkin dia itu nggak boleh dipulangin atau biar dapat kasus atau bagaimana ya. Karena kalau di Irak aku tuh kurang tahu juga dia orangnya yang kayak mana, apa yang kayak orang Arab atau bagaimana, aku juga agak paham ya. Di sini kita sebagai teman TKW di sini ya, untuk sini jangan lupa untuk di share ya guys. Di kasusnya itu di hari Jumat, dia bikin videonya di hari Jumat. Nah, dia itu dituduh mencuri perhiasan yang padahal dia itu tidak melakukan hal itu, dan si mbaknya juga sudah bersumpah, dan si majikan juga sudah menggeledah semua barang-barang dia, tas-tas dia, dompet-dompet dia, itu nggak ada itu barang, nggak ada
ya, sampai si majikan juga sudah menyita satu HP-nya karena Mbak ini punya 2 HP, dan itu sekarang memakai HP yang lama gitu ya. Nah, di sini dia posisinya sangat tertekan gitu. Ya karena dia itu belum menerima bantuan dari manapun. Mungkin dia itu nggak tahu juga kalau di Irak tuh KBRI-nya di mana, kita juga nggak tahu karena di posisinya di sini aku ya cuma ada di Taiwan doang. Jadi nggak tahu di mana itu Irak, KBRI-nya gimana, KJRI-nya gimana, kalau aku juga kurang paham ya guys. Ya mungkin kalau kalian itu mungkin ada info itu bisa kalian komen-komen di sini biar kita langsung sampaikan ke mbaknya ini. Dan juga pihak keluarga juga ada mencari informasi atau menuju ke pemerintah atau KBRI untuk bisa memulangkan si mbaknya ini biar nggak terlalu ditekan. Karena gimana ya, kalau kita itu lagi kerja terus ditekan sama majikan yang tidak kita lakukan untuk mengakui, itu sangat-sangat menyakitkan ya. Apalagi kalau kita itu nggak melakukan apa-apa terus kita itu disuruh mengaku, ya gimana, orang barangnya nggak ada, kita nggak melakukan disuruh mengaku, itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi untuk teman-teman di sini bantu share untuk ya, biar sampai ke pemerintah dengan secepatnya dan mbaknya bisa pulang dengan selamat. Kayak gitu, kita langsung lihat komen-komennya. Di sini kami dari keluarga besar GPN 08 akan membantu Teteh ya, berpulang ke Indonesia. Kami GPN 08 di bawah naungan Presiden Bapak Subianto. Alhamdulillah, ini semoga saja ya, tolong dia Pak, kasihan sekali mentalnya ini. Semoga aja Pak Dein ya, Pak Dein bisa membantu si mbaknya ini untuk pulang dengan selamat tanpa tuduhan apapun ya. Ini berdoa Bu kepada Allah, semoga terkabul Bu. Ini tetanggaku nggak jauh dari kampungku, sudah aku share ke akun Kang Dedi ya. Mudah-mudahan dibantu, sabar tetehnya, terus berjuang dan berdoa. Ini Miss Uni TKI Hongkong banyak yang dibantu, tolongin teh, kasihan. Kalau Miss Uni itu khusus Hongkong ya, tapi bisa sih ya, dia akan melakukan kalau di Malaysia juga bisa ya. Bilang Miss Yuni nanti biar dibantu, biasanya Uya juga turun tangan ngurus ke KBRI ini, tolong Kak hubungkan. Emang ada pengiriman TKW ke Irak ya, makanya aku juga baru tahu ini ada TKW ke Irak gitu ya. Ada dari dulu sampai 5 tahun. Nah, lewat PT mana dek, lewat PJTKI mana nanya. Aku dulu waktu 2014 lupa Kak, di alhamdulillah majikan masya Allah baiknya. Tetapi karena di sini kita itu kalau kerja di luar negeri memang nasib-nasiban ya. Kalau dapat baik ya baik, kalau dapat yang gak baik ya gak baik ya, seperti itu ya. Assalamualaikum, maaf teteh, ini seperti kakak ipar saya Teh Nur ya. Ada apa dengan kak ipar saya ini ya Allah. Teteh ada yang terjadi sama teteh nih ya teh, ini orang Cipamingkis katanya. Tahun ini kayak kak ipar saya tak lama saya list kontak kok tiba-tiba lewat di beranda, jujur saya nggak kuat lihatnya, saya nangis nih. Itu kapan, mohon terjadi infonya. Kemarin Jumat dia mengirim videonya, tolong secepatnya dibebaskan. Kasihan Bu ini ya Allah nih. Untuk kontak hukum Indonesia, untuk kontak hukum Indonesia yang menangani semua, masya Allah PMI barangkali Bis Adi bantu teteh, silakan hubungi nomornya. Saya cari dulu kontaknya, tolong hubungi beliau ya teteh. Silahkan inbox saya, mudah-mudahan saya bisa membantu. Masya Allah banyak sekali yang membantu di sini ya. Saran saya mending langsung ke rumah Kang Dedi, jangan melalui apapun, biar dikasih tahu harus gimana. Saya atau syukur-syukur Pak Dedi sendiri langsung bergerak. Ya semoga saja Bun dipercepat, ada yang menolong, jangan takut kalau nggak merasa bersalah ya, dan nggak akan tertukar. Ini visa jalur Dubai kayaknya, terus dikirim ke Irak. Saya juga korban agent Dubai, saya alhamdulillah masuk Saudi. Aku juga dulu seperti ilegal, tapi alhamdulillah dapatnya di Dubai dan majikan sangat baik. Sampai sekarang aku 6 tahun di majikan 1, walau visa ilegal, dan besok Senin mau memperpanjang paspor. Visa ilegal tapi mau memperpanjang paspor. Kok sama teteh di Erbil Irak nih ya, katanya di Irak juga di. Aku kerja di Irak 28 sampai 2004. Wow, sangat kuat ya kalau di Irak itu ya.
Ya mungkin di Irak itu sama kayak di Arab Saudi, di Saudi, Abu Dhabi mungkin masih satu sekitaran mungkin ya, karena aku belum kesana jadi maaf bukan kesana juga. Sabar ya Bu, ini yang benar-benar kita bantu, semoga Pak Presiden kita melihat yang orang yang benar-benar butuh bantuannya. Tolong telepon KBRI, kalau nggak ditanggapi ya telepon Indo sponsor, siapa tahu suruh keluarga Indo lapor polisi, lagi diurusin sama keluarganya Kak. Apapun yang terjadi jangan mengakui kalau itu fitnahan. Gercep ke Pak Kades dan nanti minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi. Mugia berangkat sesuai prosedur pemerintah dan lancar prosesnya, serta sponsor harus bertanggung jawab ya Allah Teteh nih. Teteh ngajuin ke KJRI Bill minta diproses pemulangan atau keluarga Teteh yang ada di Sukabumi negosiator dengan sponsor penyalurnya. Alhamdulillah lagi diusahakan ya oleh keluarga si Teteh Nurnya, dorong doa saja nih. Kalau ada nomor teleponnya, nomor telepon aja. Kasihan ibu ini, ya Allah tolong ibu ini. Itu tetangga saya Kak. Oh, lewat sponsor ya Mbak, nggak tahu Mbak masalah sponsor mah. Kalau diarahkan keluarganya, hubungi Ibu Jeje Nurjana, Ketua SBMI, alamat Kampung KP Muara. Kata suami saya sudah diurus sama Teh Jejen. Kebetulan kenal sama Teh Jejen, soalnya Kang Eno adiknya Teh Jejen, temennya suami saya si Manti. Ya, semoga cepat diurus ya.